Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana caranya kita itu bisa membuat kebun yang kita miliki tumbuh subur, cepat besar, dan tentunya seperti yang kita inginkan, kita bisa cepat panen sesuai target yang kita usung bahwa 3 tahun kita sudah bisa memanen kebun kelapa sawit kita. Nah, dari landasan tersebut, dari tekad tersebut, kita harus sebisa mungkin bagaimana caranya supaya sawit yang kita tanam ini bisa tumbuh subur dan bisa berkembang dengan baik. Tentunya teman-teman, apabila kita melalaikan faktor-faktor yang bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan kelapa sawit, tentunya kita akan rugi, terutama rugi waktu. Mengapa bisa dikatakan rugi waktu? Karena yang seharusnya kelapa sawit kita bisa panen dengan buah yang besar dalam jangka waktu 3-4 tahun, kita harus menunggu sampai 5-6 tahun. Tentunya itu akan sangat merugi. Memang benar ada yang mengatakan sawit tidak dirawat pun bisa besar sendiri. Betul, bisa besar, tapi lama. Nah, kita itu bagaimana melakukan percepatan pertumbuhan dari kebun kita. Dan sebelumnya teman-teman, seperti biasa, saya disclaimer, apa yang saya sampaikan di sini hanyalah merupakan pengalaman pribadi saya yang sudah saya terapkan di kebun saya, dan ini buktinya bisa kalian lihat di depan saya, di depan kita ini adalah kebun saya pribadi yang saat ini berusia 7 bulan, 8 bulan ya, 8 bulan lebih sedikit. Jadi nanti apabila ada yang saya sampaikan tidak sesuai dengan teori atau tidak sesuai dengan paradigma, ya tentu itu hanyalah pengalaman pribadi saya dan itu kenyataannya yang ada di lapangan, yang saya teliti atau yang saya amati. Nah teman-teman, ada beberapa faktor atau syarat supaya kebun kita ini bisa tumbuh subur dan tumbuh dengan baik. Mengapa saya bicarakan demikian? Karena saya membuktikan di kebun saya sendiri. Ini kebun saya yang usianya 8 bulan lebih, karena bulan 1 saya tanam. Ini bulan 9 masuk tanggal 6, berarti 8 bulan lebih 6 hari. Dan di seberang sana itu kebun tetangga saya usianya 10 bulan dan pertumbuhannya sangat-sangat lambat sekali. Dan yang sebelah sini itu sudah umur hampir 2 tahun dan pertumbuhannya hampir sama dengan yang saya miliki. Tentu hal demikianlah yang mendasari saya berbicara dan sharing kepada teman-teman. Semoga apa yang saya sharingkan ini bisa bermanfaat dan setidaknya menjadi bahan perbandingan dalam tata laksana berkebun kelapa sawit. Oke teman-teman, syarat yang pertama kita bisa membuat sawit kita tumbuh subur. Yang pertama adalah penggunaan benih yang baik. Mengapa saya selalu bicara benih yang baik, benih yang baik? Karena itu pengalaman saya menggunakan benih yang tidak baik, maka itu akan sangat-sangat berakibat buruk terhadap kebun kita. Tentunya yang pertama, faktor kesehatan batang yang sering terkena penyakit itu kalau kita menggunakan benih yang tidak baik. Buktinya saya menggunakan benih yang memang bagus. Ini benih resmi, ini tidak ada satupun yang terkena penyakit, alhamdulillah teman-teman. Dan benih yang saya beli bersamaan dengan ini punya tetangga-tetangga saya juga tidak ada satupun yang terkena penyakit. Nah itu membuktikan berarti memang benar-benar benih yang baik akan menghasilkan kebun yang baik juga. Yang pertama benih. Yang kedua teman-teman, masalah usia tanam. Nah kalau bisa kita itu menanam sawit dalam usia yang memang jangan terlalu tua. Sebenarnya semakin cepat kita tanam di lahan, maka semakin cepat juga pertumbuhan batangnya. Kalau terlalu lama di polybag, itu juga akan menghambat pertumbuhan batangnya. Itu yang kedua. Nah, usia tanam yang pas itu sebenarnya berapa bulan dari masa semai? Kalau menurut saya 8 bulan hingga paling tua itu 1,5 tahun itu sudah sangat tua, sudah paling tua menurut saya. Jadi kalau bisa umur 1 tahunan itu sudah berada di lahan. Karena memang nanti
akan menghindari stres yang terjadi. Ketika kita menggunakan benih yang terlalu tua, maka akan kita rugi waktu, yaitu ketika sawit kita itu mengalami stres atau kantrak kalau kami nyebutnya. Kemudian setelah kita menggunakan benih yang bagus, terus masa benihnya atau usia benihnya itu memang pas. Yang ketiga, usahakan teman-teman buatlah lubang yang memang lumayan besar. Ini buktinya teman-teman, saya menggunakan lubang 60 kali 60 dan hanya satu batang ini saya sesali teman-teman, yang saya gunakan lubang 60 kali 60, dan yang lainnya saya kasih lubang pas-pasan sepas polybag saja, dan perkembangannya bisa jauh lebih cepat yang ini, yang satu ini yang di depan kita ini, dan yang lain memang berkembang dengan baik, namun yang ini pertumbuhannya sangat-sangat terlihat lebih cepat. Berarti lubang tanam yang besar itu mempengaruhi juga pertumbuhan dari batang kelapa sawit. Nah, nanti ketika saya mau nebang atau mau menanam kebun lagi, akan saya usahakan menggunakan lubang yang lebih besar. Ya, 1 meter kali 1 meter itu akan saya usahakan seperti itu. Namun itu cita-cita nanti di lapangannya ya. Kalau tidak memiliki dana ya, tapi akan saya usahakan karena memang buktinya sangat-sangat signifikan. Itu yang ketiga teman-teman. Kemudian lakukanlah pemupukan di dasar lubang atau pemupukan dasar ketika kita membuat lubang tanam. Kalau yang saya gunakan waktu itu adalah pupuk dolomit dengan rock fosfat atau RP, itu saya campurkan, kemudian saya tebarkan di dalam lubang, kemudian saya tutup, dan setelah 2 minggu 3 minggu baru saya tanam benih. Itu ternyata memang benar-benar sangat mempengaruhi dari pertumbuhan teman-teman, karena dolomit dan rock fosfat nanti akan membantu dari penyegaran akar atau pertumbuhan akar-akar baru. Itu yang keempat berarti teman-teman. Kemudian lakukanlah yang selanjutnya, jangan lupa lakukan pemupukan teman-teman. Pemupukan sebisa mungkin harus rutin, 1 bulan sekali dirotasi. Jangan sampai kita hanya memupuk 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, 5 bulan sekali, atau bahkan 1 tahun sekali. Yang saya lakukan pemupukan rutin setiap bulan sekali dengan jenis pupuk yang berbeda, dolomit, TSP, KCL, urea. Tentunya yang paling sering saya lakukan dengan penggunaan urea, dan boron belum saya aplikasikan di sini. Nanti mungkin 2 bulan lagi akan saya aplikasikan boron, meskipun dengan dosis yang kecil. Saya lakukan pemupukan hanya 1 ons per batang teman-teman ya, disesuaikan dengan kantong dan kebutuhan kita. Kalau bisa 2 ons ya 2 ons, tapi jangan sampai 1 kilo atau 2 kilo, karena nanti akan overdosis kantong kita. Itu yang selanjutnya, yang keberapa teman-teman, saya lupa, yang kelima ya. Setelah kita melakukan pemupukan yang rutin, tentunya pembersihan lahan itu juga sangat mempengaruhi dari pertumbuhan kelapa sawit kita, terutama di bagian piringan-piringan ini jangan sampai ada tumbuh gulma-gulma, terutama gulma-gulma yang berbatang keras seperti pelangas, sungkai, laban, dan lain sebagainya, karena itu bisa menyerap nutrisi yang kita berikan. Nah, dalam beberapa tahapan kita harus melakukan juga sanitasi dari batang, sanitasi kastrasi, sanitasi pruning, itu juga mesti kita lakukan, terutama kastrasi sebelum memang benar-benar mendapatkan batang yang besar. Biasanya saya lakukan kastrasi hingga 3 tahun, kemudian setelah 3 tahun baru kita bisa panen. Nah, setelah itu baru kita bisa mendapatkan kebun yang memang benar-benar berkualitas. Intinya gunakan benih yang baik, lakukan pemupukan dan pembersihan lahan yang memang benar-benar maksimal. Nah, itulah teman-teman hal-hal yang harus kita lakukan supaya kebun kita ini memang benar-benar bisa tumbuh dengan subur dan tumbuh dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.